Bismillah ya, kita hari ini masuk dosa teman-teman. Eh, Dari mana ya? Oh iya, kemarin aku pernah nyinggung ini nggak sih? Ada 47 sebab siksa kubur. Lah, itu mau dijabarkan di sini apa nggak usah? Ya kurang lebih ini sih, kurang lebih hal-hal ya kita udah tahu lah baik buruk kayak mencuri gitu-gitu. Teman-teman merasa perlu apa enggak? Nggak perlu tahu tekstualnya atau atau cukup dengan hati nurani saja. Ya menghemat waktu banget sih. Oke. Kita hari ini topiknya dosa ya teman-teman. Ini aku singkat mungkin di awal singkat dulu. Cuman kayak ngingetin struktur apa namanya struktur bahasannya gimana. Tapi sebenarnya udah kebahas kemarin-kemarin, cuman mencar. Jadi sebenarnya kalau kita belajar apa ilmunya Allah itu, jadi dia sebenarnya nggak misah-misah, dia sebagai satu kesatuan. Yang mana satu kesatuan itu kalau divisualisasikan kayak jaring laba-laba yang kemarin apa? Enggak plek kayak yang kemarin sih, maunya susunan yang kayak kemarin aku ngasih lihat tuh. Cuman intinya kalau kita bahas sesuatu itu kita bisa ngambil bahasan dari topik lain karena saling berkesinambungan. Terus apalagi ya? Ini aja deh yang pertama, dosa jelas ada tiga macam. Yang kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang lain. Itu ya. Yang bisa diampuni yang diri sendiri, kemudian yang Allah itu apa namanya? Yang dosa kepada Allah diampuni selama belum belum sakaratul maut, kalau bertobat diampuni. Yang kepada manusia pada sesama itu harus diselesaikan. Kalau nggak selesai di dunia maka akan diselesaikan di akhirat. Entah catatan amalnya ditukar atau dihisap bersamaan. Nggak dihisap bersamaan sih. Waktu orang yang zalim dihisap maka yang dizalimi dipanggil untuk ikut menghisap. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara ini turunannya nggak usah tak sebut ya. Misalnya yang dosa kepada Allah itu ya syirik. Syirik ada besar kecil, yang besar ada dua, yang kecil ada dua. Itu udah lah. Kemudian mau menyinggung sedikit tentang taubat. Taubat ini eh, kalau ingat ya, stepnya itu ada tiga. Yang pertama, tahu kalau salah. Yang kedua, menyesal ketika melakukan. Yang terakhir, baru berhenti sama sekali. Saya ada orang suka mabuk, terus dikasih tahu atau dia belajar nih, mabuk tuh sebetulnya boleh apa enggak sih? Oh ternyata enggak boleh. Nah, dia tahu dulu nih, tapi waktu minum dia masih biasa aja. Terus at some point, entah karena apa, mungkin karena udah sakit atau karena merasa uangnya terbuang sia-sia atau gelisah dan segala macam, akhirnya tiap minum tuh dia yang tadinya biasa aja, walaupun tahu itu salah, jadi menyesal, jadi bingung, jadi khawatir. Nah, karena bingung khawatir ini atau karena sakit itu dia menyesal tapi masih susah berhenti. Maka maka setiap kali dia mengulangi lagi kemudian menyesal lagi, ini udah tahapan taubat yang kedua. Ini termasuk proses taubat. Bukan dikatakan seseorang itu masih bermaksiat. Yang kemudian ketika dia sudah berhenti sama sekali ini baru dihitung taubat yang sempurna. Nah, taubat yang harus ditaubati itu ada tiga macam. Yang pertama adalah bertobat dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah bertaubat dari
Hmm, kok lali ya? Ada Windy nggak ya? Win boleh tolong buka catatan huruf tak nggak? Apa Ridwan ya kenapa Pak Afin? Ada tiga apa aja ya? Tiba-tiba ngeblank. Tobat dari maksiat, terus tobat dari seiloro apa ya? Pokoknya yang ketiga tuh bertobat dari ingat keutamaan ibadah. Jadi tobat dari maksiat tuh kayak gitu stepnya. Tobat dari ya tadi contoh yang mabuk tuh yang tobat dari maksiat ya itu berlaku ke semua semua bentuk maksiat. Mau membunuh, mau mau berzina, mau apa namanya mencuri lah apapun. Kemudian yang ini sambil nunggu ini ya aku nyicil bahas yang ketiga, bertobat dari ingat keutamaan ibadah. Jadi misalnya, oh aku ingat, ini kalau yang ditanyain Sandi bisa dia berlaku uh, downgrade ya, dia masih dalam proses tobat yang tahu karena iman kan naik turun tuh, tapi ilmu itu kan apa namanya ya lupa 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 sebetulnya susah sih makanya ketika kamu tahu itu salah kan itu terpatri nggak mungkin misalnya kamu lupa puasa ya puasanya lupa tapi kan tetap tahu kalau itu salah nah ya jadi ilmu ilmu tidak hilang. Pokoknya nurani itu pasti ada. Terus apa namanya? Dia bisa berlaku downgrade atau dia bisa berlaku fasik. Nah, ini apa namanya? Buat kita kalau kita lihat orang lain husnudzan aja. Dia imannya sedang turun jadi yang kemarin menyesal terus sekarang lagi enggak besok menyesal lagi. Nah, buat kita terserah teman-teman mau ngambil posisi gimana. Satu keras. Keras itu maksudnya oh jangan-jangan aku eh, berlaku fasik. Jadi langsung menghukumi diri fasik. Kalau ke orang lain jangan. Maksudnya terus menghukumi diri fasik itu berarti kan lebih berhati-hati. Kemudian lebih 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 apa? Lebih cepat-cepat menyesal, lebih cepat-cepat untuk berhenti. Kemudian yang kedua, kalau nggak menghukumi diri fasik, eh, apa namanya? eh ya berhusnuzon aja kalau at some point kamu bakal menyesal. Kamu tahu pengen berhenti tapi kok waktu itu tidak menyesal kamu ya udah uh, berhusnuzon pada Allah kalau Allah akan menghentikan ini karena kalaupun tidak menyesal setelah melakukannya kan tetap tahu kalau itu salah dan tetap ingin berhenti walaupun hatinya tidak terganggu. Jadi misalnya teman-teman datang ke kajian walaupun tanpa penyesalan bahwa itu ilmu kalau kita sedang dalam keadaan dosa, sedang dalam kemungkinan mengulangi lagi. Kemudian setiap ada perbuatan baik yang kita lakukan, jadikan wasilah supaya Allah berkenan menghentikan kita dari perbuatan itu. Kayak gitu. Nah, makasih Windy. Gitu ya San. Ini yang pertama tobat dari maksiat, tobat dari maksiat, yang kedua tobat dari lupa kepada Allah. Ini sama sama kayak kemudian yang ketiga tobat dari mengingat keutamaan beribadah. Nah, tobat yang satu, tobat yang dua, sama tobat yang tiga ini stepnya sama. Jadi di nomor dua tobat dari lupa kepada Allah itu ya tahu kalau lupa ke Allah itu tidak baik. Kemudian misalnya teman-teman tidur terus lupa berdoa. Bangun tidur itu ada rasa menyesal nggak tadi malam lupa berdoa? Nah kalau belum berarti belum sampai kepada tahapan lupa
eh belum sampai pada tahapan menyesal karena lupa kepada Allah gitu. Nah ya, misalnya teman-teman makan lupa bismillah. Nah itu terganggu nggak hatinya? Ketika terganggu berarti itu terhitung menyesal lupa kepada Allah. Misalnya di perjalanan yang lagi naik motor atau pokoknya bepergian. Di jalanan itu pikirannya kemana? Kemudian setelah sampai tujuan atau pada titik tertentu di perjalanan tuh, aduh kenapa kok tadi nggak aku pakai buat zikir misalnya. Nah ini bagian dari menyesal lupa kepada Allah. Tapi kan kita masih lupa. Sedangkan ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah lupa kepada Allah. 24 jam baik pada tidur maupun terjaganya itu senantiasa mengingat Allah. Maka kalau sudah pada titik ini dia masuk ke tahapan yang ketiga, tidak mengulangi uh, dosanya lagi. Gitu. Terus naik tingkat yaitu lupa keutamaan ibadah. Jadi jadi kita tidak mengingat-ingat keutamaan ibadah lagi. Nah kalau teman-teman uh, sholat duha terus tahu kalau apa namanya dia mendatangkan rizki, itu kan bisa di depan. Aku sholat karena emang pengen mendatangkan rizki. Atau misalnya di awal nggak kepikiran itu, tapi nanti di akhir setelah sholat, uh, oh iya ya, aku duha kan nanti datangin rezeki. Atau misalnya siangnya atau sorenya tiba-tiba ada rezeki nomplok, terus langsung ingat, oh ini gara-gara tadi aku sholat duha. Nah, ini kondisi yang perlu dibersihkan, perlu dibersihkan. Hmm, ya kita beribadah pira aja, antara takut atau cinta kepada Allah. Tuh. Ini masalah tobat cuman insya Allah buat kita sekarang apa namanya bertobat di level satunya itu udah baik sekali. Bertobat dari maksiat. Pun yang kedua, yang ketiga ini tidak urgent ketika apa namanya kita punya pos-pos kebaikan yang lain. Begitu kira-kira. Walaupun kalau teman-teman mau sampai ke nomor 2 apalagi nomor 3 itu nanti keadaan rohaninya, keadaan jasadinya itu nanti akan jauh-jauh lebih mulia. Nah, kita kan ngejar kebaikan toh. Kalau merasa cukup nggak ada masalah. Terus satu tadi macam-macam dosa, terus macam-macam tobat. Nah, ingin masuk ke sini. Ada yang namanya yang memutus kita dari dosa itu cuman kematian. Jadi mati itu bisa dianggap pemutus amal. Kita nggak bisa beramal lagi. Nah, di sisi lain kita uh, juga nggak bisa berdosa lagi, kecuali amal-amal jariah dan dosa-dosa jariah. Itu yang perlu dijaga. Jangan sampai kita ninggalin dosa jariah. Kemudian mati ini dia ada mati yang sebelum mati. Jadi dari sekian banyak mati yang sebelum mati ya, aku mau nyinggung 4 aja. Nih, ada istilahnya tuh mati merah. Mati merah itu kita mematikan hawa nafsu. Kita mematikan syahwat, kita mematikan amarah. Ini kita bisa mati sebelum sakaratul maut, kita bisa memutus dosa sebelum sakaratul maut. Dengan cara salah satunya mati merah ini. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar orang yang kuat tuh bukan yang bisa membelah gunung, bukan yang menang tanding, tapi orang yang
bisa menahan amarah. Terus sebaik-baik jihad itu melawan hawa nafsu, walaupun kau sekilas pernah dengar kalau itu hadisnya dhaif, dan memang jihad yang paling besar itu adalah perang. Cuman dalam peperangan itu menahan hawa nafsunya itu luar biasa. Ya. Kamu nggak tidak makan seperti biasa, sehari-hari tidak terjadi seperti biasa, harus perjalanan jauh, harus membunuh, harus terancam, ya itu kan ujian sekali. Misalnya kamu pengennya nggak bunuh orang tapi harus bunuh, itu kan peperangan atas hawa nafsunya besar. Jadi peperangan atas hawa nafsu paling besar adalah dalam keadaan benar-benar berperang. Bahkan uh, syariat untuk tidak dianjurkan masturbasi itu turunnya waktu perang, karena orang-orang jauh dari keluarganya. Itu. Tadi kan ya, walaupun apa namanya hadis hadis yang jihad paling besar itu menahan hawa nafsu itu uh, stance-nya lemah, tapi ketika berperang jihad utamanya itu ya melawan hawa nafsu diri sendiri, bukan peperangannya. Ini mati merah. Nekan syahwat, nekan nafsu, nekan amarah. Kalau bisa ini, dosa otomatis berkurang. Yang kedua, ada namanya mati putih. Mati putih ini, dia menahan diri dari kondisi perut yang kenyang, yang nyaman. Dikatakan barang siapa yang perutnya tidak pernah merasakan kenyang, maka Allah akan hidupkan kecerdasannya. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan makan kalau udah lapar, berhenti sebelum kenyang. Pun di kitab Tadkiratul Mustafa ya teman-teman, itu ada wasiat orang yang banyak tidur maka hatinya tidak akan lembut, ya kan. Kemudian orang yang banyak makan maka dia susah bangun malam untuk ibadah. Kemudian orang yang berteman dengan orang yang bodoh atau zalim, maka kecil kemungkinan dia untuk bisa sustain dalam beragama, susah istiqomah. Kemudian barang siapa menggunjing dan berdusta itu jadi kebiasaan, dia kecil kesempatan untuk husnul khatimah. Terus barang siapa suka bergaul dengan manusia, maka kecil baginya kesempatan buat merasakan indahnya beribadah, itu ya, manisnya beribadah. Terus barang siapa mencari ridho manusia, dia susah mencari ridho kepada Allah. Dia susah mendapat ridho dari Allah. Salah satu poin yang ditekankan adalah masalah perut. Nah, mati putih itu kita mematikan perut. Tadi kita matiin hati, dimatiin perut. Pun kalau kita mengamalkan ini, chance untuk terhindar dari dosa itu lebih besar juga. Pokoknya tidak lebih besar dari yang merah. Cuman nek kamu nggak mati merah, kesempatan berdosamu banyak. Kalau kamu mati merah, dikit. Kalau kamu nggak mati putih, banyak. Kalau mati putih, dikit gitu. Kalau teman-teman belajar tentang cakra gitu ya di ajaran Hindu, kan ada 7, ada pokoknya 7 ini yang paling bawah tuh yang penting kita survive hidup. Ini kalau pakai dalil yang di surat Quraisy, yang Tuhan yang memberimu makan dari lapar dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Nah, insting manusia itu yang penting dia tidak merasa takut dan dia tidak terancam, atau paling enggak dia survive dari ancamannya. Kemudian yang kedua dia tidak lapar. Kemudian naik atas dia nafsu biologis, ya kan? Keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual.
Kemudian naik lagi itu nafsu perut. Ini bagian bagian putih ini. Nah, syahwat itu ada di nomor 2. Kemudian apa namanya? Pun juga di nomor 3 dia berlaku syahwat. Makanya kalau kalau kita bisa ngontrol perut, itu kita bisa ngontrol uh, syahwat di bawahnya. Makanya sunnahnya itu kalau belum bisa menikah berpuasalah. Karena kalau kamu pakai skema teman-teman Hindu, kalau kamu bisa ngontrol cakra yang di atas, yang ke bawah tuh kekontrol. Ya, berarti kan bisa begitu kita bisa ngontrol perut, cakra yang ketiga ini, maka yang root chakra tadi sama yang di kemaluan dia juga bisa terkontrol juga. Ini efeknya mati putih selain kepada kecerdasan. Dan yang kedua itu ada namanya mati hijau. Mati hijau itu kita menyederhanakan penampilan. Ini berbanding terbalik ya sama yang apa diinginkan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i juga pengennya bukan kita berlebihan, kita pengennya adalah meninggikan derajat umat Islam. Kita punya stance untuk berdakwah lebih besar. Kan Imam Syafi'i pengennya gitu. Kamu kayak nggak unjuk kalungan emas 10 pakai akik 11 padahal jarimu cuma 10 gitu kan. Nah, mati hijau tuh kita sederhana dalam berpenampilan. Pakai baju yang ada, berlaku ketetapan misalnya. Harta itu ya apa yang habis dimakan, baju yang dipakai sampai rusak, terus apa yang diamalkan kepada Allah. Ini mati hijau. Bentar, break dulu bentar. Oke, lanjut. Dan setelah mati merah, mati putih, mati hijau, ada yang namanya mati hitam. Mati hitam ini adalah ketika kita menanggung beban orang lain. Gimana suara pitik orang atau suara google? Mati hitam adalah ketika kita menanggung beban orang lain, padahal seharusnya kita tidak perlu. Misalnya kamu kerja kelompok, terus kemudian apa namanya, ternyata porsi kerjaannya tuh tidak adil. Nah, ada orang yang kemudian tidak terima, ada yang biasa wae, ada yang merasa itu sebagai sarana beribadah. Dia nggak urusan keadaan temennya itu kayak gimana, maunya temennya tuh emang jahat atau emang perlu dibantu, dia nggak mikir. Bahkan akhlak kita kan berhusnuzon, ya kan? Kalau nggak bisa ke orangnya, ke Allah. Allah kasih aku beban kayak gini pasti punya maksud yang baik. Ini mati hitam. Misalnya teman-teman makan gitu ya di rumah sama keluarga, terus teman-teman yang nyuci piring untuk semuanya. Teman-teman bantu nyuciin baju semua penghuni rumah atau nyapu rumah, bersihin rumah. Ini mati hitam. Kita mengambil tanggung jawab lebih dan melindungi orang-orang yang lain. Ini mati hitam. Nah, mati merah, mati putih, mati hijau, mati hitam ini sama berlaku kepada kematian yang kubro, yang sakaratul maut. Dia bisa membantu untuk memutus dosa. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tadi ya satu, macam-macam dosa, yang kedua macam-macam taubat, ini 3 macam-macam pemutus dosa. Aman.
Teman-teman ada yang pernah dengar ayat kebahagiaan nggak ya? Saya ngerti, saya ngerti. Eh, Surat Az-Zumar ayat 53. Coba dicek, aku bener nggak ya? Mungkin paspor. Aku punya kendala. Aku punya kendala dalam mengingat ayat. Az-Zumar ayat 53. Nah, benar. Jadi para ulama itu melebeli surat Az-Zumar ayat 53 ini sebagai ayat kebahagiaan. Di mana Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini buat mereka relief sekali karena ini ya lucu ya. Jadi orang yang paling sedikit dosanya itu orang yang paling takut sama dosa-dosanya. Orang yang paling apa namanya ya? Yang ngono lah. Pokoknya misalnya harusnya orang yang jauh dari Allah itu yang paling banyak ingat Allah karena dia yang butuh. Tapi justru yang paling banyak ingat Allah itu orang yang dekat. Jadi kebalik-balik. Terus orang yang paling banyak taubatnya itu kan harusnya orang yang paling banyak dosanya, ya kan? Tapi justru orang yang paling baik taubatnya itu orang yang dosanya sedikit. Orang yang paling takut sama Allah itu harusnya orang yang ya paling banyak dosanya juga, yang jauh dari Allah. Tapi justru semakin dekat orang kepada Allah, maka dia semakin takut sama Allah. Orang yang paling takut sama Allah itu kekasihnya Allah itu sendiri. Nah, maka kekasih-kekasih Allah ini mereka sangat merasa bahagia ketika Allah berfirman bahwasannya dosa-dosa mereka akan diampuni semuanya. Sedangkan orang-orang kayak kita yang kemudian taruhlah tahu ini nggak ada rasanya, itu kan seolah-olah tidak merasa butuh diampuni juga apa dosanya. Jadi kayak ya wes, ya alhamdulillah, tidak berkesan. Ibaratnya kamu kayak apa namanya? Kamu dibawa, misalnya kamu suka makan apa ya, suka makan bakso dibawain ya soto, kan tidak berkesan. Beda kalau yang datang bakso, kamu bakal bakal seneng, bakal wow. Nah, ini Allah mempertegas pengabulan doa yang diminta Nabi Adam. Jadi kalau kemarin kita bahas iblis minta minta ini ya, minta kemampuan untuk memberi fitnah, terus minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi. Terus Nabi Adam itu gantian menghadapi Allah. Terus buat anak keturunanku apa? Sedangkan ya, iblis dikasih kayak gitu kan, wangun. Kasihan anak keturunan. Terus Allah kemudian berfirman, maka untuk setiap satu dari anak keturunanmu akan ada dua malaikat yang melindungi. Kalau tiap kita lahir ada satu setan lahir, maka yang diminta iblis, maka yang diminta Nabi Adam, kita lahir kita ada dua setan, ada dua malaikat yang melindungi. Ini tidak terlepas dari Qarin.
Korin satu, kemudian malaikat yang asbab doanya Nabi Adam ini dua, depan dan belakang, terus kanan kiri ada rokib atid. Jadi kita nggak ngapa-ngapain tuh kanan kiri depan belakang tuh udah ada malaikat plus korin. Kita perlindungannya tuh udah banyak. Maka kalau kita berbuat buruk, maka besar kemungkinan itu bukan dari luar tapi dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, Nabi Adam berdoa, minta lagi ya Allah, karena iblis minta lagi juga. Dia Allah berfirman, kalau manusia melakukan satu dosa, maka akan dihitung satu dosa. Kalau satu amal, maka akan dihitung 10. Jadi Nabi Adam lagi ya Allah, maka Allah berfirman, taubat masih akan aku terima sampai sebelum nyawa di kerongkongan. Terus Nabi Adam minta lagi. Kemudian Allah berfirman, semua dosa akan kuampuni. Jadi Allah berfirman ayat ini. Jadi tidak cuma taubat itu ditangguhkan sampai wafat, tapi semua dosa itu bisa ditaubati. Semuanya. Ini ayat ini apa ya? Aku lali dewi. Maaf ya, aku tiba-tiba lupa kenapa aku bahas ini. Ya, semoga tiba-tiba ingat. Ya ini yang ingat aja ya, tapi aku ingat kalau aku saja nih nggak pengen bahas ini. Nah, kalau teman-teman baca ayat-ayat setelahnya di surat Az-Zumar ayat 53 itu, dia ada semacam syarat ketika rahmat Allah ini mau berlaku. Yaitu kita punya pegangan terhadap Al-Quran. Di ayat 55, ikuti sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepadamu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Kemudian kita punya tanggung jawab buat dakwah juga. Supaya tidak ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku, kemudian maksud sekiranya Allah memberi petunjuk padaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh. Kemudian ini, kalau kita menemukan sebuah keadaan di mana kebaikan dan keburukan itu bertumbukan, maka kita ambil yang baik. Misalnya gini, sholat subuh berjamaah di masjid itu dijamin keselamatannya oleh Allah selama sehari. Ya, kemudian kamu kok berdosa di hari itu, maka yang diambil adalah bukan dosa itu menggugurkan jaminannya Allah, tapi jaminannya Allah melindungi kita dari dosa tersebut. Entah itu akibatnya, entah itu penghitungan dosanya, Allah yang berhak. Walaupun kita berbuat dosa. Sebagaimana Umar bin Khattab waktu mau eksekusi seseorang yang membunuh Muslim, kemudian ditanya, tadi pagi kamu sholat subuh enggak? Dia bilang iya, maka Umar enggak jadi menghukum. Kemudian Umar berkata, bagaimana mungkin aku membunuh seseorang yang sedang berada dalam jaminannya Allah? Itu satu contoh ketika kebaikan dan keburukan bertumpuk dalam satu keadaan. Yang lain, teman-teman peka sendiri ya dengan keadaan diri. Kalau misalnya sedang terjadi hal-hal kayak gitu, ini aku ngambil posisi di mana pasti rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Oh, aku ingat aku pengen bahas apa. Kenapa kok bahas surat Az-Zumar? Nah, surat Az-Zumar ini seingatku ya, tapi ada ayat yang kalau salah ayat yang ini ayatnya kurang lebih sama. Jadi tentang Allah mengampuni dosa ini, asbabun nuzulnya itu adalah ketika ngerti Wahsy atau Syekh Matani Hamzah. Kan Fatul Mekah Wahsy itu kabur ke pesisir karena nggak berani ketemu Rasulullah. Dia bunuh pamannya, bunuhnya juga
sadis gitu kan, perutnya dibelah dan segala macam. Kemudian istrinya Wahsy itu setelah Fathul Mekah, dia dia ini tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, pokoknya beberapa kali tanya, nggak langsung to the point. Ya Rasulullah, kalau kalau orang masuk Islam tuh dosanya diampuni semuanya sebelumnya. Rasulullah bilang iya. Walaupun dosanya gini-gini, iya gitu kan. Terus Rasul istrinya Wahsy mengajukan pertanyaan yang makin spesifik dengan keadaannya Wahsy. Tapi tidak menyebutkan Wahsy-nya. Pokoknya Rasulullah selalu bilang iya, 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 iya. Kemudian istri ini bilang, terus suamiku gimana? Suamiku kan bunuh pamanmu. Kalau dia masuk Islam, keadaannya gimana? Dosanya diampuni nggak? Nah Rasulullah tuh diem, nggak jawab. Nggak bilang iya. Maka yang jawab itu Allah langsung. Allah jawab dengan firman, wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Padahal posisi itu ayat buat Wahsy yang belum masuk Islam, yang dosanya, kalau kita bicara urutan dosa ya, dosa paling besar kan zalim kepada orang lain. Dan orang lain paling seburuk-buruknya kita menyakiti orang adalah kekasih Allah. Ya, cuman level wali biasa aja efeknya macam-macam, apalagi Rasulullah. Nah, Wahsy ini mentok, dosa mentok tuh Wahsy itu. Tapi Allah ampuni dosa semuanya. Ini poin pertama. Ini contoh dua keadaan bertumpuk ya. Ketika berlaku orang menyakiti kekasih Allah, berarti kan Allah langsung yang jadi musuhnya. Tapi ada juga ayat Allah mengampuni dosa semuanya. Yang satu keadaannya buruk, yang satu keadaannya baik, maka hujah kita adalah kepada yang baik. Jadi orang yang menyakiti kasih Allah pun dosanya masih diampuni. Ini poin pertama. Poin kedua, aku pengen nyinggung masalah sisi kemanusiaan. Bahwasannya kita ini tidak sempurna. Ya, kita bukan Allah, dan kita dalam saling memaafkan pun akan banyak kekurangan. Dan aku akan ngambil contoh dengan berlaku dengan adabnya Rasulullah, dengan adabnya sahabat-sahabat juga, tidak dalam keadaan untuk menjelek-jelekkan beliau, tapi sebagai pengingat kalau kita juga sama-sama manusia, dan yang sempurna itu cuma Allah, tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan dari beliau-beliau. Nah, ketika Wahsy ini sampai Mekah, kemudian menghadap Rasulullah, kemudian bersyahadat, kemudian Rasulullah tanya, memastikan, kamu yang bunuh pamanku, gitu kan? Iya. Terus apa namanya? Rasulullah SAW kemudian berkata, pergi, jangan sini lagi. Maksudnya, jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Rasulullah bilang kayak gitu. Karena Rasulullah kalau lihat Wahsy, apa namanya, ingat dengan kejadiannya, dan beliau tidak kuat. Bahkan psikisnya Rasulullah pun bisa terguncang. Dan Rasulullah mengedepankan preventifnya. Ya, Rasulullah takut ketika kemudian sehari-hari berinteraksi dengan Wahsy, Rasulullah entah kemudian tidak ridho dengan takdir, atau tidak bisa berakhlak baik dengan Wahsy-nya, ya kan? Pokoknya segala kemungkinan yang kira-kira itu menyimpang dari akhlak kenabian. Maka Rasulullah minta Wahsy pergi jauh-jauh, jangan ketemu dia lagi. Wahsy-nya sedih.
Tapi ya mau gimana lagi? Orang yang dalam keadaan kayak gitu pun, nah ini aku ambil dua-dua sisi. Wahsy bagaimana menyikapi kesedihannya. Dia sedih tidak kemudian memusuhi Rasulullah, tidak kemudian benci, kok pilih kasih dan segala macam. Tapi dia bertanggung jawab dan sadar atas kesalahannya. Diampuni Allah saja sudah rahmat sekali. Ya kan? Kemudian yang dia pikir adalah gimana caranya menebus kesalahannya dia terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah itu paling pengen kalau umatnya masuk surga, maka tujuan hidupnya Wahsy adalah bikin umatnya Rasulullah masuk surga. Jadi Wahsy ini orang yang salah satu orang yang paling kenceng bepergian untuk berdakwah keluar Jazirah Arab. Kemudian misalnya Aisyah itu kalau teman-teman itu agak sentimen sama Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Aisyah itu merujuk meriwayatkan hadis yang ada Ali bin Abi Thalibnya, Aisyah tuh nggak nyebut nama. Nek gue tahu sengit banget karo uang terus nggak mau nyebut namanya atau benci sekali dengan angkatan tertentu sampai nggak mau nyebut nomor angkatannya misalnya. Bahkan Aisyah pun dalam keadaan seperti itu. Jadi misalnya waktu Rasulullah wafat, Aisyah kemudian menyebut di ruangan ini ada fulan, fulan, fulan dan orang itu. Orang itu tuh maksudnya Ali bin Abi Thalib. Tapi nggak nyebut namanya Ali bin Abi. Kemudian apa namanya? Yo ngono-ngono kayak lah. Waktu itu gara-gara masalah Aisyah ini masih suka cemburu sama Khadijah, padahal Khadijah udah wafat. Kemudian Ali nyinggung sedikit perkara itu, terus Aisyah nggak terima itu berkepanjang. Tapi tidak kemudian hal kayak gini menutup surganya beliau. Ya, kalau mau dibandingin dengan wanita-wanita yang lain, ya salah satu wanita yang paling utama ya Sayyidati Aisyah. Kemudian kalau sahabat-sahabat itu juga berseteru dengan orang lain juga tidak mengurangi kemuliaan. Ini pengingat kalau kita manusia dan kalaupun kita punya salah, balik lagi kalaupun kita punya dosa dan pasti punya dosa, sedangkan kita punya kebaikan, maka berlaku kebaikannya yang nutup dosa, bukan sebaliknya. Gitu. Jadi kalau kita punya kegelisahan untuk memikir kita punya sempat gelisah gitu ya, mending gelisah untuk umat daripada gelisah untuk keadaan diri sendiri, itu lebih menyelamatkan. Aku lupa persisnya kenapa kok nggak suka, cuman ini aku ambil contoh dalam perspektifnya bagiannya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu kalau kedatangan keluarganya Khadijah itu senang banget, sangat menghormati. Termasuk bagian dari kecintaannya beliau sama Khadijah yang begitu besar juga. Jadi kalau ada keluarganya Khadijah berkunjung tuh Rasulullah pasti beleh sapi. Kalau nggak beleh kambing. Pokoknya acara besar. Padahal orang cuma bertamu. Seolah-olah hari besar Islam. Terus Aisyah itu ini orang sudah wafat kok perlakuannya kayak gini. Ada rasa cemburu. Kemudian Aisyah jadi nggak nyaman kan. Apa namanya? Terus Rasul SAW itu kemudian bilang kayak gini, nggak tidak menghibur tapi menegur. Ya mungkin dalam keadaan bersandar juga ya, teman-teman bisa cek sirahnya yang detail supaya lebih lengkap keadaannya gimana. Pokoknya kalimatnya itu, oh Aisyah tuh ngejek Khadijah tuh janda dan udah tua. Keceplosan gara-gara kok gitu banget sih, kan dia cuman gini. Rasul tuh jawab gini, Khadijah yang tua dan janda itu mendapat pemuda yang masih perjaka, gitu kan.
Sedangkan kamu gadis yang masih perawan dapatnya duda yang uh, sudah nggak berjaga lagi. Jadi kayak Khadijah yang voice-nya kayak itu dapat yang lebih baik daripada kamu yang masih perawan. Jadi sama Rasulullah logikanya dibalik. Kamu kalau pengen menjelek-jelekkan orang, mending lihat dirimu sendiri dulu. Jadi ada tendensi untuk mengingat ke arah sana. Nah, kalau kalau ke Rasulullah Aisyah sadar, nah pas Ali yang gituin Aisyah, Aisyahnya juga sengit. Kalimatnya beda tapi kurang lebih ke arah sana juga. Gitu ya, Vi. Dari keterbatasan ilmu yang uh, ada pada saya. Perangnya aku nggak tahu karena itu apa bukan. Ya, itu aku jawab nggak tahu. Tapi maunya kan kita sunnah kita kan saling mencintai sama muslim toh. Tapi perkara-perkara kayak gini pun manusiawi. Jadi emang kita tuh fokusnya ke kebaikan apa yang bisa dilakuin aja daripada fokus yang kayak gitu. Terus yang gelisah ke umat. Umat di situ maksudnya apa? Oke, ini masuk ke bahasan kapan ya? Kemarin bukan yang memperbaiki diri, kemudian keluarga, kemudian apa namanya, kemudian uh, tetangga, kemudian ya diri keluarga masyarakat, hukum bangsa antara antara bangsa Muslim terus baru ke yang bukan. Nah ini tergantung posisi kita sekarang di mana, gelisahlah ke situ. Kalau posisinya kita masih masih untuk diri sendiri ya nggak masalah sebenarnya kalau gelisah kepada diri. Tapi kalau aku langsung ngambil stance ke yang umat karena uh, tahu betul gelisah gelisah kita kepada umat itu otomatis menyelamatkan diri, sedangkan gelisah kepada diri sendiri belum tentu menyelamatkan umat. Tuh pun gelisahnya sendiri belum tentu menyelamatkan apa yang digelisahkan, tuh enggak? Jadi kalau gelisah ke diri sendiri belum tentu benar, umat belum tentu benar. Kalau gelisah ke umat, umatnya belum tentu benar, tapi diri sendiri udah pasti benar. Gitu. Itu satu. Kalau pakai yang corone 7 stepnya ya, kalau yang pakai 5 prioritas orang yang dicintai, orang yang berdakwah dan sedarah, orang yang sedarah, orang yang berdakwah nggak sedarah, orang yang sedarah nggak berdakwah, kemudian saudara sama muslim yang terakhir baru yang bukan. Nah, kita masih gelisah nggak ke poin yang pertama. Jadi kamu kenal ada keluargamu yang dakwah. Nah, dia ada yang bisa digelisahi nggak sih? Oh, dia tuh keadaannya masih gini. Dia butuh bantuan apa. Ini kalau udah clear, lari ke yang nomor 2. Kenal nggak ada orang yang berdakwah? Dia butuh apa? Dia perlu bantuan apa? Dan segala macam. Aku bisa ngapain? Ya. Ini kalau udah nggak ada yang berkara kayak gini, ke yang baru ke keluarga, habis ke keluarga baru ke saudara sama muslim. Kalau umat muslim tidak ada yang perlu digelisahkan lagi, maka silahkan ke yang bukan. Begitu. Jadi kalau termasuk, tapi ada anak tangganya. Gitu guys, ada lagi? Kalau tidak, topik hari ini cukup saja. Ini aku review garis besar ya. Masalah dosa yang pertama adalah macam-macam dosa, yang kedua macam-macam tobat, yang ketiga macam-macam pemutus dosa, dan yang keempat bahwasannya kebaikan itu juga menutup dosa. Dosa kalau ketemu yang baik itu tetap menang yang baik. Terus aku singgung sedikit ya buat penutup. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan. Ada perkara-perkara yang dia tidak menutup tapi menghapus. Oh sorry, bukannya menghapus dosa, tapi malah menghapus amal. Salah satunya itu ini.
Siapa yang berdosa ketika sendiri, maka Allah hapus amal-amalnya yang ada di tempat umum. Ini agak fatal dan sebagian ulama takut sekali dengan keadaan yang demikian. Juga pengingat buat kita. Ya teman-teman. Aman? Dosa kita dikala sendiri. Itu asbab gugurnya dosa, asbab gugurnya pahala. Sebetulnya nggak cuma yang sebenarnya nggak cuma yang di tempat umum sih, tapi kan logika umumnya gini ya. Kenapa tadi tak spesifikkan ke tempat umum? Karena orang yang baik di muka, orang yang berbuat baik di muka umum kan dia nggak ada chance untuk berbuat jahat di sana. Kemudian dia berbuat jahatnya ketika sendiri. Nah, perbuatan jahat ketika sendiri ini itu dia nutup kebaikan yang kita berbuat di hadapan orang. Nah, pertanyaan bagus Sanika Sasmito. Maka kalau kita masih suka berbuat maksiat di kala sendiri, maka perbanyaklah kebaikan di kala sendiri. Gitu. Jadi dosa kala sendiri itu menutup kebaikan yang lain. Tapi walaupun tidak ada tekstualnya, aku berhusnudzon kepada Allah, sangat-sangat berharap kasih sayangnya Allah, sangat-sangat percaya Allah itu baik. Kalau kita punya dosa di kala sendiri dan kebaikan di kala sendiri juga, maka kebaikan di kala sendiri inilah yang mengalahkan dosamu di kala sendiri. Walaupun mungkin tidak kemudian ini terserah Allah ya. Tapi kalau pendapatku, termasuk aku tidak mau kurang ajar juga dan sebagai pengingat juga kalau kalau supaya nggak berdosa. Jadi kamu punya amalan 1.000 di depan umum, misalnya ngajar atau ke masjid atau sedekah dan segala macam. Terus kamu bermaksiat nih waktu kamu lagi sendirian. Nah, dosamu tuh semua hilang. Pahalamu tuh semua hilang, ya kan? Terus kamu beramal ketika sendiri. Nah, dosamu itu tidak menutup amal ini, tapi amal ini tidak mengembalikan amal-amalmu yang tadi. Gitu. Tapi kalau ditimbang, timbangannya tetap lebih banyak yang baik. Nah ya, tapi itu pendapatku. Hak Allah lah yang menerima amal kita atau enggak, kemudian menganggap kita itu berdosa atau enggak. Iso wae kowe berdosa dalam bentuk apapun, Allah tutup mata karena Allah sayang, atau karena kamu pernah ngapain gitu yang Allah lebih, karena asbab itu kamu dibiarkan aja walaupun kamu nggak tahu kalau kamu saat ini sedang dibiarkan. Salah satu contoh orang yang dibiarkan oleh Allah untuk berbuat seenaknya itu Abu Bakar habis. Jadi waktu mau perang opo ya perang. Pokoknya waktu mau perang lah Rasulullah bikin woro-woro. Pokoknya ngumpulin ransum, ngumpulin infak untuk biaya perang. Pas Abu Bakar lewat, bawa bawa kerincingan di kantong. Kerincingannya ini kalau ditaksir kurang lebih 2 M lah. Jadi Abu Bakar tuh jalan-jalan casual gitu, dia bawa recehan 2 M. Kemudian ya Rasulullah ini kan pas lewat, pas Rasulullah ngumpulin masa. Kemudian Rasulullah minta lagi. Terus Abu Bakar, oh berarti kurang. Pokoknya minta lagi tuh ke jamaah. Terus Abu Bakar, loh Rasulullah masih minta, berarti masih butuh. Terus ngambil lagi. Terus Rasulullah nyebutin kuda, minta kuda. Terus Abu Bakar ngasih 10. Terus minta lagi, oh belum cukup. Ngasih lagi. Sampai akhirnya keluar semua itu uang dan harta dan segala macam. Kemudian Rasulullah bersabda,
Wahai Abu Bakar, Allah ridho dengan apa yang telah engkau keluarkan. Maka setelah ini dan seterusnya, yo intinya kue ngapa wae Allah Allah nggak ada masalah. Tapi baik lagi ya paradoks ya teman-teman. Allah orang yang paling dibebaskan oleh Allah, orang yang paling dijamin oleh Allah adalah malah orang yang paling berhati-hati. Sedangkan orang yang jauh dari jaminan Allah malah orang yang paling seenaknya. Ya gitulah. Gitu ya San masalah baik nutup huruf. Maaf kalau jadi panjang. Nah, makanya juga yang paling utama amal itu sedekah. Karena Abu Bakar bisa sampai pada keadaan itu juga bukan gara-gara sholat, tapi gara-gara sedekah. Oh, Usman Pak Umar ya, aku lali. Makasih ya Ridwan. Kalau Usman berarti Usman, aku sing salah. Pokoknya yang ngeluarin kuda 10, terus 10 lagi, terus 10 lagi. Akhirnya sampai angka 100 gitu. Rasulullah masih minta, dia yang ngeluarinnya akhirnya 100. Karena malas bolak-balik. Terus minta lagi, ngeluarin 100 lagi. Sampai kudanya habis, terus dia ngeluarinnya unta. Ridwan yang lebih ngerti ya teman-teman, Usman apa Abu Bakar. Tapi yang bener Ridwan insya Allah. Ya, pokoknya asbab sedekah lah. Kita dapat beliau dapat keutamaan itu. Kalau teman-teman pengen ngincar aman ya perbanyak sedekah. Termasuk masalah dosa ini entah itu dihilangkan dosanya atau dilindungi dosa yang akan datang. Benteng yang paling paling utama itu sedekah. Ya itu Mbah Kaum, thank you Mbah Kaum. Pengertian kebaikan di umum atau sendiri. Ini yang orang lain nggak lihat, orang lain nggak tahu. Kalau kamu tahajud terus kamu cerita ke orang lain itu udah nggak sendiri lagi. Entah sebelum atau sesudah. Oh ya benar sekali. Makanya bahaya sekali dosa ketika sendiri. Jadi dosa itu banyak ininya juga, banyak banyak levelnya juga. Dosa dan kebaikan itu ada levelnya masing-masing dan mereka bisa saling menutupi. Kalau ketemu dosa yang levelnya di atas kebaikannya, berarti untuk nutup cari level kebaikan yang sama atau lebih, kurang lebih gitu. Oh itu malah fatal. Jadi dosa yang sendiri itu Allah jamin ampunannya kalau dia tetap sendiri. Dan Allah marah sekali kalau kalau apa namanya kalau itu diumbar. Jadi enggak ya. Jadi dosa dikala sendiri itu nutup pahala di muka umum, tapi dia dalam jaminan ampunan Allah. Nah Allah baik banget. Selama kita tidak mengumbar. Ada misalnya temanmu ada yang cerita, ini aku baru melaku karo iki, aku baru yang karo iki. Atau dia dalam keadaan tidak berpuasa, kemudian santai aja makan di tempat umum, itu kan dia mengumbar keadaannya yang tidak baik. Kalau tadi malam misalnya habis apalah mabuk, terus paginya cerita itu, apalagi dengan bangga gitu ya, itu udah nggak tepat. Bahkan kamu cerita, kamu butuh konsultasi pun jangan bilang itu dosamu. Apa namanya? Pakai perumpamaan. Nah, misalnya kayak orang ini kayak gini, nanti gimana? Jangan bilang aku tadi malam habis kayak gini, Jopi. Itu ada yang perlu dijaga tentang dosa di saat sendiri. Gitu ya teman-teman, ada lagi. Awan.
Ada awan kok hari ini. Gue ada, halo awan. Ada awan, ada awin. Deh, tak banget ya teman-teman. Insya Allah besok terakhir. Oh, apa. Oh, ya, oke. Sip, sip. Bye. Selamat pagi.